Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami Majelis GPIB Penil mengucapkan selamat beribadah di ibadah keluarga pada malam ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu yang kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan dan penyertaan-Mu dari pagi sampai malam ini. Kami bersama keluarga boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Juga kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu pada malam ini. Biarlah Engkau yang pakai dan memimpin hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan hamba-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan, dan mohon bimbingan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Dan kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan Ibu Bapak membaca ayat yang genap. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan, keselamatan, dan berkat Tuhan yang selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, maka kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan bersama dalam persekutuan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar baik hamba-Mu ini yang memberitakan firman-Mu maupun sekalian keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah, kami sama-sama dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai ayat 20 yang menyatakan, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau tepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan, beberapa waktu lalu kita melihat banjir bandang atau banjir besar di beberapa negara Eropa, Jerman, Belgia dan Belanda, dan juga banjir bandang di Cina yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan material yang sangat parah. Dan ketika para ahli mengungkapkan pendapatnya apa penyebab daripada banjir bandang yang terjadi ini adalah akibat curah hujan yang sangat ekstrim, yang tidak seperti biasanya.
Dan mengapa curah hujan yang sangat ekstrim ini terjadi? Karena adanya perubahan iklim di dunia yang mengakibatkan pemanasan global atau atmosfer kita menjadi lebih hangat. Itulah yang mengakibatkan curah hujan kemudian jauh lebih tinggi intensitasnya, dan juga badai-badai yang terjadi di beberapa negara. Lalu kenapa atau apa penyebab daripada perubahan iklim ini? Penyebab dari perubahan iklim ini lumayan banyak. Salah satunya adalah kerusakan fungsi hutan atau kerusakan hutan yang terjadi. Selain penggunaan emisi gas, kemudian limbah-limbah industri dan sebagainya. Nah, kita akan melihat video kerusakan hutan dan perubahan fungsi hutan di dunia dari tahun 1984 sampai tahun 2020 di berbagai negara. Dari video tadi, maka kita bisa melihat bahwa bertambahnya penduduk dan kegiatan pembangunan mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat parah dari tahun ke tahun. Jika ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada antisipasi, tidak ada perawatan, tidak ada pelestarian hutan, serta pembangunan yang ramah lingkungan, maka akan terjadi banyak bencana di masa depan yang mengakibatkan kehancuran dan penderitaan manusia. Keluarga yang diberkati Tuhan, Ulangan 20 yang kita baca tadi
merupakan hukum perang, yaitu aturan dari Allah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat Israel saat memerangi musuh-musuhnya. Yang unik dalam hukum perang ini justru di ayatnya yang ke-19 dan 20 yang menjadi pembacaan kita, bahwa ini tidak membahas tentang manusia, justru membahas tentang pohon-pohon atau ciptaan manusia, ciptaan Allah yang lain. Allah memberikan dua perintah di ayat 19 dan ayat 20. Pertama, tidak boleh merusak dan menebang pohon-pohon yang menghasilkan makanan. Kenapa Allah memberikan perintah ini? Karena pohon-pohon yang menghasilkan makanan itu adalah pohon-pohon yang menyediakan bahan makanan. Jadi perintah ini diberikan agar tersedia bahan makanan bagi penduduk kota ketika perang telah selesai, sehingga mereka boleh mendapatkan bahan makanan. Karena pohon-pohon dalam ayat 19 itu dikatakan bukan musuh manusia yang harus diperangi. Pohon-pohon itu justru adalah penopang hidup manusia yang menghasilkan bahan makanan. Yang kedua adalah boleh merusak dan menebang pohon-pohon yang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetapi dengan catatan pohon-pohon ini digunakan untuk membuat pagar pengepungan terhadap kota dan bangsa yang sedang diperangi oleh Israel. Memang salah satu strategi perang pada waktu itu adalah mengepung kota atau wilayah musuh sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan atau bahan makanan juga tidak bisa masuk. Dengan demikian mereka lemah sendiri di dalam isolasi atau kota yang sudah terkepung tersebut. Sebagai umat yang taat kepada Allah, Israel itu wajib melakukan hukum Allah di Ulangan 20 ini dengan penuh ketaatan. Sesuai ayat 19 dan 20, Israel wajib memelihara dan melindungi pohon-pohon meski dalam kondisi perang. Karena pohon-pohon ini menghasilkan buah-buah dan bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Dan jika harus ditebang, maka harus yang tidak menghasilkan bahan makanan dan diperuntukkan untuk keperluan perang Israel, bukan yang lain. Dengan demikian dari ayat 19 dan 20 ini Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta dan penguasa alam semesta dan Dia tahu mana yang terbaik bagi ciptaannya. Allah menata bagaimana kehidupan itu harus terus berlangsung dan bagaimana kehidupan manusia terus ditopang oleh alam sekitarnya. Jadi Tuhan membuat aturan ini untuk melindungi ciptaannya. Pertama, melindungi pohon-pohon atau hutan sehingga mereka tetap lestari. Yang kedua, juga melindungi manusia, yaitu supaya mereka bisa melangsungkan hidup, mereka bisa mendapatkan bahan makanan dari pohon atau hutan. Sehingga dengan hukum ini Allah menginginkan Israel juga melindungi dan menjaga alam agar alam dapat terus berfungsi untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita saksikan video berikut ini yang memperlihatkan kondisi hutan di Indonesia dan apa yang harus kita lakukan untuk merawat hutan.
Dari video tadi ada informasi kerusakan hutan yang sangat parah. Di video tadi juga ada tulisan begini: menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan masa depan kehidupan. Juga ada cara merawat hutan, mengurangi alih fungsi hutan, reboisasi atau penghijauan, sistem tebang pilih. Jadi tidak semua harus ditebang, harus dipilih. Sistem tebang tanam, apa yang ditebang harus ditanam kembali. Sanksi bagi penebang liar harus diberikan. Cegah kebakaran hutan, karena tidak hanya menghasilkan asap tetapi juga tidak adanya daerah serapan air dan mengurangi udara bersih. Kemudian kurangi penggunaan kertas. Kita ingat-ingat lagi tadi video yang sudah kita saksikan. Dan kalau kita perhatikan, maka ada pesan yang mirip, yang sama dari hukum Tuhan yang Tuhan berikan dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai 20, yaitu menyelamatkan alam berarti menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan juga kelangsungan alam semesta di masa depan. Dan cara merawat hutan alam, Tuhan ternyata sudah mengatur, sudah menata dan memakai cara ini juga di masa lalu untuk memelihara ciptaannya, untuk memelihara pohon dan hutan, yaitu sistem tebang pilih. Tadi Tuhan bilang, tidak boleh kau tebang pohon yang menghasilkan makanan, yang boleh kau tebang yang tidak menghasilkan makanan. Itu namanya dipilih mana yang bisa ditebang. Jadi tidak semuanya ditebang, yaitu memilih pohon yang memenuhi syarat untuk ditebang. Jadi ada sistem tebang pilih, tetapi juga ada sistem tebang tanam. Jadi kalau sudah ditebang, ditanam lagi. Jadi walaupun dia tidak menghasilkan bahan makanan, misalnya dia menghasilkan kayu atau kertas, ya tetap harus ditanam supaya ada penggantinya. Karena itulah saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaati hukum Tuhan dengan menjadi orang Kristen yang menghargai dan mengasihi alam ciptaan Tuhan, sebagaimana Allah mengasihi alam dan semua ciptaannya. Kita tunjukkan kepatuhan kita kepada Allah dan kasih kita kepada alam dengan merawat, dengan melindungi, dengan menjaga kelestarian alam. Dengan mematuhi hukum Tuhan untuk mengasihi alam, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berbagai sumber daya alam yang akan terus memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup kita. Tetapi sekali lagi kita perlu ingat apa kata Mahatma Gandhi, bahwa alam ciptaan Tuhan itu cukup untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Lalu apa yang kita lakukan untuk merawat, menjaga, melindungi kelestarian alam? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan penanaman pohon atau penanaman kembali, baik di lingkungan rumah kita sendiri, di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan gereja, di lingkungan kantor atau masyarakat, supaya ada penyerapan air, ada udara yang jauh lebih bersih dengan adanya pohon-pohon tersebut. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan, mengurangi penggunaan kertas, karena kertas itu berasal dari pohon. Semakin banyak kita menggunakan kertas, berarti semakin banyak pohon yang ditebang. Dan kita tahu bahwa untuk menumbuhkan pohon penghasil kertas itu tidak hanya butuh 1-2 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, jika kita mengurangi penggunaan kertas, apalagi di saat ini, itu sangat mungkin atau sangat bisa kita lakukan. Kenapa? Saat ini era digitalisasi. Orang berkirim surat tidak harus
ditulis di kertas. Orang berkomunikasi tidak harus melalui surat yang ditulis di kertas, tetapi bisa dikirim lewat email atau surat elektronik. Atau juga kita bisa langsung menelpon orang tersebut. Kita bisa mengirim naskah-naskah, materi-materi, dokumen-dokumen, surat-surat kita yang ingin disampaikan kepada orang tertentu atau pihak tertentu dengan menggunakan internet. Kita bisa mengubahnya menjadi format PDF dan kemudian mengirimnya dengan WA. Jadi tidak perlu memakai kertas. Inilah cara kita supaya bisa menjaga pohon dan hutan-hutan yang ada di sekitar kita, supaya bisa menjamin kelangsungan hidup manusia dan juga alam sekitar yang Tuhan ciptakan ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, ingatlah ini bahwa merawat alam berarti merawat kehidupan. Menjaga dan melindungi alam berarti menjaga dan melindungi kehidupan. Dan dengan demikian kita bisa memelihara kehidupan yang Tuhan karuniakan, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Keluarga-keluarga yang ada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa, membawa pokok-pokok doa kita pada Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepada Tuhan dalam keyakinan yang penuh bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami boleh diingatkan kembali tentang tanggung jawab kami untuk memelihara alam ciptaan. Karena dari alamlah kami mendapatkan bahan-bahan makanan, kebutuhan hidup kami. Sehingga berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola alam ini, untuk terus merawat dan juga melestarikan. Tuhan Allah yang penuh kasih, biarlah ketaatan kami kepada Tuhan itu bukan hanya tentang mengasihi sesama manusia. Biarlah ketaatan kami kepada Tuhan juga tentang mengasihi lingkungan alam semesta ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi berkat bagi segenap ciptaan, menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan.
Kami mengucap syukur ada beberapa anggota jemaat yang sudah pulih dari penyakitnya dan boleh beraktivitas kembali, boleh bekerja kembali. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Namun kami tetap teringat buat jemaat kami, ibu bapak, saudara-saudara yang sedang beribadah di rumah, yang dalam kondisi tidak sehat. Apakah karena terpapar COVID atau karena ada sakit penyakit yang sedang diderita dan sedang dalam proses pengobatan atau pemulihan. Secara khusus kami menyebutkan nama-nama Saudara Mary Paulur, Ibu Diaken Erlinda Tarigan, Bapak David Subakti. Mereka yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati setiap makanan yang sehat, obat, vitamin, segala sesuatu yang dipakai untuk mendatangkan kesembuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati tubuh yang lemah, yang terserang virus atau penyakit, menghasilkan imunitas yang tinggi dengan gaya hidup yang sehat. Tuhan berikan ketenangan dalam berpikir, dalam menjalani masa-masa pemulihan ini. Ketenangan itu bersumber dari damai sejahtera Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memelihara dan menghiburkan. Juga ibu bapak, saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit, yang terpapar COVID atau di ruang-ruang isoman, dan karena sakit penyakit yang lainnya. Kami juga mempertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan bekerja menyempurnakan segala sesuatu, usaha medis, segala doa dan harapan, dan gaya hidup yang sehat yang dilakukan untuk kesembuhan ibu bapak, saudara-saudara kami yang terkasih. Tak henti-hentinya kami mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan dunia ini, Tuhan memulihkan bangsa kami dari krisis kesehatan dan ekonomi yang berkepanjangan akibat wabah virus corona ini. Dan kiranya hikmat dan kebijaksanaan Engkau berikan kepada para pemimpin kami Tuhan, yang tertinggi, yang di pusat, yang di daerah, yang di lingkungan-lingkungan sekitar, lurah, desa, RT, RW, supaya mereka diberikan kemampuan untuk mengelola, untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur, adil, dan bijaksana, sehingga aturan-aturan, bantuan-bantuan yang ada pada masa susah ini boleh disalurkan, disampaikan dengan benar kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka Tuhan. Mari Engkau lindungi mereka Tuhan di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini Tuhan, di tengah-tengah mungkin kecemasan mereka akan kehilangan pekerjaan dan juga berkurangnya penghasilan. Tuhan, Engkau yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati setiap jeripaya usaha ikhtiar yang dilakukan oleh segenap jemaat-Mu. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini kami tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Kristus, bahwa Engkau sanggup untuk menopang kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Allah, gereja-gereja-Mu yang terus melayani jemaat-jemaat di GPIB Peniel di Yogra bersama dengan seluruh presbiter serta unit-unit misioner dan seluruh jemaat. Engkau berkati kami supaya tetap taat melakukan protokol kesehatan, tetap taat kepada Tuhan, tetap membangun relasi yang baik, yang benar dengan Allah di
tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah seluruh pelayan-Mu yang melayani hari ini, baik presbiter bertugas, multimedia, dan pemandu pujian, Tuhan berkati supaya hidup mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Kepadamu ya Tuhan, kami bawa segala doa kami. Kami meyakini bahwa doa-doa yang belum sempat kami sampaikan juga Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami, karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu kami alaskan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Lukas 6 ayat 36 yang menyatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait pertama. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam ini. Dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau terima dan berkati, agar dapat dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan, serta jadikanlah hidup kami sebagai alat berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Mari melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan dengan terus memberitakan firman-Nya, dan percayalah Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik,
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan jemaat sekalian.